Jika semua kehidupan di bumi berasal dari satu tempat, apakah tempat itu benar-benar di sini? Sementara setiap makhluk hidup di planet kita berbicara dengan bahasa genetik yang sama, di mana bahasa ini pertama kali ditulis. Apakah sepotong batu yang mengambang di kegelapan luar angkasa miliaran tahun yang lalu, tanpa sadar juga membawa kehidupan? Mungkin bumi bukanlah tempat lahir kehidupan, melainkan hanya sebuah stasiun tempat singgah sementara. Panspermia menempatkan kemungkinan menggelisahkan ini di pusat dan sekali lagi menanyakan pertanyaan tertua umat manusia. Apakah kehidupan milik kita, atau apakah kita hanya menjadi tuan rumahnya? Selama sebagian besar sejarah manusia, asal mula kehidupan dianggap terbatas pada bumi. Lautan primitif, atmosfer bermuatan listrik, dan subkimiawi diterima sebagai latar utama untuk kisah ini. Namun narasi ini kesulitan menjelaskan dengan lengkap kompleksitas menakjubkan kehidupan dan tahap-tahap awal evolusi. Pada titik ini, muncul gagasan berbeda yang memperluas perspektif kita dari skala planet ke kerangka universal. Teori panspermia menggeser fokus dari bagaimana kehidupan bermula menjadi bagaimana ia menyebar, dengan demikian memperluas semua batas yang telah diketahui. Secara harfiah, panspermia berarti benih yang tersebar di mana-mana. Menurut pendekatan ini, blok pembangun kehidupan, bahkan organisme mikroskopis itu sendiri, mungkin telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan menetap di planet dengan kondisi yang sesuai. Perspektif ini menghilangkan bumi dari pusat kehidupan dan menempatkannya sebagai mata rantai dalam rantai kosmik yang jauh lebih besar. Namun, muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Jika kehidupan tidak dimulai di bumi, lalu di mana percikan pertama muncul? Panspermia tidak memberikan jawaban langsung atas pertanyaan ini. Sebaliknya, teori ini menyelidiki apakah penyebaran kehidupan di alam semesta merupakan proses alami. Meskipun ini adalah salah satu aspek teori yang paling banyak dikritik, ia juga menunjukkan penerimaan jujur atas batas-batasnya sendiri. Untuk saat ini, ilmu pengetahuan belum dapat menjawab pertanyaan di mana kehidupan pertama kali muncul. Gagasan ini tidaklah baru seperti yang terlihat. Pada abad ke-5 SM, Anaxagoras berpendapat bahwa benih kehidupan ada di alam semesta dan dapat tumbuh jika kondisinya sesuai. Selama berabad-abad, pemikiran ini tetap menjadi hipotesis filosofis. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan di abad ke-20, panspermia muncul kembali. Ahli kimia pemenang Nobel Svante Arrhenius mengusulkan bahawa mikroorganisma dapat diangkut melalui luar angkasa oleh tekanan cahaya bintang. Selanjutnya, Fred Hoyle dan Chandra Wickramasinghe membawa konsep ini ke astrofisika dan kosmologi moden dengan menyatakan bahawa kehidupan bisa tersebar luas di alam semesta. Pada titik ini, perdebatan menjadi lebih konkret. Benarkah kehidupan bisa melakukan perjalanan melalui luar angkasa? Sekilas, hal ini tampak mustahil mengingat radiasi intens, suhu ekstrim, dan lingkungan vakum luar angkasa. Namun keberadaan ekstremofil di bumi mengubah persepsi ini. Organisme-organisme ini yang dapat hidup dalam panas ekstrim, dingin, radiasi tinggi, atau kondisi asam menunjukkan bahwa kehidupan jauh lebih tangguh daripada yang dikira sebelumnya. Percobaan di Stasiun Luar Angkasa Internasional telah mengamati bahwa beberapa spora bakteri dan tardigrada dapat bertahan hidup di vakum luar angkasa dalam waktu lama. Temuan ini menunjukkan bahwa perjalanan luar angkasa tidak sepenuhnya tertutup untuk kehidupan. Berbagai model telah diajukan tentang bagaimana kehidupan mungkin telah diangkut. Gagasan bahwa fragmen batu yang terlempar keluar angkasa selama tabrakan antar planet dapat melindungi mikroorganisme dan membawanya ke planet lain dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat dalam proses ini. Pendekatan lain menyatakan bahwa bentuk kehidupan mikroskopis dapat dibawa melalui luar angkasa oleh tekanan cahaya bintang. Namun, dalam model ini, dampak destruktif radiasi kosmik terhadap DNA menjadi masalah besar. Hipotesis yang lebih jauh adalah ide tentang panspermia terarah, yang menyatakan bahwa peradaban maju mungkin sengaja menyebarkan benih kehidupan ke seluruh alam semesta. Meskipun belum terbukti, kemungkinan ini membawa perdebatan asal-usul kehidupan ke level baru sama sekali. Meteorit yang mencapai bumi memberikan bukti nyata yang mendukung panspermia. Beberapa meteorit mengandung asam amino dan molekul organik kompleks. Meteorit Murchison khususnya dianggap sebagai salah satu contoh terkuat yang menunjukkan bahwa blok pembangun kehidupan bisa tersebar luas di ruang angkasa. Kenyataan bahwa komet kaya air dan senyawa organik melengkapi gambaran ini. Penyerbuan intensif oleh meteorit dan komet selama sejarah awal bumi menunjukkan bahwa bahan baku yang diperlukan untuk kehidupan dapat dikirim ke planet kita secara kosmik. Namun di sini pertanyaan krusial masih tetap, apakah bahan-bahan ini sendiri cukup untuk memulai kehidupan? Pertanyaan ini adalah salah satu area yang tidak langsung dijawab oleh panspermia. Namun,
Teori ini sangat meyakini bahwa blok pembangun kehidupan tidaklah langka di alam semesta. Hal ini memunculkan rasa ingin tahu lain. Jika kehidupan ditemukan di Mars, Europa, atau Enceladus, apakah itu berhubungan dengan kehidupan di bumi? Penelitian astrobiologi memang bertujuan untuk menguji kemungkinan ini. Dengan ditemukannya sistem biokimia yang mirip atau struktur genetik yang sama, kemungkinan asal-usul yang sama akan semakin kuat. Sebaliknya, akan diterima bahwa kehidupan bisa muncul secara mandiri di alam semesta beberapa kali. Pertanyaan lain yang menarik mencapai masa kini, apakah kehidupan masih datang ke bumi dari luar angkasa? Saat ini tidak ada jawaban pasti untuk ini. Mikrometeorit dan debu kosmik yang masuk ke atmosfer tidak sepenuhnya menutup kemungkinan ini. Hal ini menunjukkan bahwa panspermia bukan hanya teori yang menjelaskan masa lalu, tetapi juga relevan untuk hari ini dan masa depan. Tentu saja, panspermia tidak bebas dari kritik. Kritik utama adalah bahwa teori ini tidak menjelaskan di mana dan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Risiko kerusakan DNA akibat radiasi kosmik selama perjalanan panjang di luar angkasa juga dianggap sebagai masalah serius. Namun, panspermia tidak mengabaikan ketidakpastian ini, malah ia secara terbuka menunjukkan pertanyaan yang belum bisa dijawab sains. Kesimpulannya, panspermia menawarkan perspektif kuat yang menggeser manusia dari melihat dirinya sebagai pusat alam semesta. Menurut pandangan ini, kehidupan bukanlah keajaiban langka sekali terjadi, tetapi proses kosmik yang bisa muncul di manapun kondisi mendukung tersedia. Jika pemikiran ini terkonfirmasi, bumi bukan lagi satu-satunya panggung kehidupan, melainkan salah satu mata rantai dari sebuah rantai universal. Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah ini. Di alam semesta yang sangat luas, apakah kehidupan benar-benar tumbuh hanya di sini, atau kita hanya salah satu yang terakhir mengetahuinya? Untuk konten yang lebih menggugah pikiran, jangan lupa like, subscribe channel kami, dan share pendapatmu di kolom komentar di bawah. Menurutmu, apakah asal-usul kehidupan itu dari bumi atau sudut lain alam semesta? Yuk, diskusi di komentar.